Meski tuntutan agar anggota DPR yang bermasalah dipecat, baru dijawab parpol dengan menonaktifkan anggotanya. DPR dan partai politik kini dituntut segera melaksanakan tuntutan masyarakat sipil. Salah satunya menstop berbagai macam tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR, serta mempublikasikan transparansi anggaran. Usai dinonaktifkan dari anggota DPR fraksi Nasdem, fasilitas dan tunjangan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah kini dibekukan. Tak hanya itu, DPP Nasdem akan menyerahkan kepada Mahkamah Partai untuk memutuskan langkah tegas maupun sanksi kepada kedua kadernya tersebut. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat. Tak cukup hanya dengan memecat kader yang bermasalah. Keberanian parpol melalui fraksinya di DPR juga dinantikan publik untuk berani mengevaluasi program-program unggulan pemerintah yang butuh anggaran besar. DPR dan pemerintah juga dituntut segera membuat terobosan untuk menggenjot gairah ekonomi. Ya, kalau nengok dari itikat dari partai sampai hari ini saya belum melihat itu ya. Mereka ingin mengundurkan diri. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan presiden di luar bahwa publik menuntut pemecatan atau mereka mengundurkan diri untuk menaikkan standar kita berbangsa dan berdemokrasi, Mas. Dan kita menunggu itu. Dan kalau partai berani melakukan itu, kita akan mengapresiasi dan akan mengingat selamanya bahwa Golkar, Nasdem, PAN, atau PDIP, ataupun partai-partai yang lain siap untuk lebih baik. Dan saya berharap memang ada semacam evaluasi total untuk program-program besar yang dilakukan pemerintah sampai sekarang ya. Sehingga relaksasi dari penyesuaian nanti bisa memberikan stimulus kepada publik, apakah lewat ya biasanya kan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi ada semacam bantuan langsung tunai, Mas Mario, ataupun ada insentif fiskal yang lain untuk kalangan dunia usaha ataupun inisiatif-inisiatif ekonomi lain yang bisa membuat masyarakat tidak terlalu merasakan himpitan ekonomi itu. Menanggapi tuntutan agar wakil rakyat lebih peka dan transparan, Ketua Fraksi Golkar di DPR Sarmuji menjelaskan, jika baru di periode ini DPR membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Meski begitu, Sarmuji sadar badan tersebut harus mereformasi jiwa kinerjanya. Pimpinan sudah memberi arahan pada kita semua untuk lebih aktif ya menjemput aspirasi masyarakat. Bahkan sebenarnya di DPR periode ini sudah ada juga badan khusus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk badan aspirasi masyarakat. Tetapi memang yang harus kita perbaiki, jujur saja yang harus kita perbaiki ini jiwanya, rohnya. Kita introspeksi, kita memperbaiki jiwa kita bahwa ke depan, hari-hari ke depan akan diisi dengan jiwa yang penuh keterbukaan dan transparansi. Tak hanya DPR, situasi saat ini juga menuntut pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan efisiensi sekaligus membenahi kebijakan penggunaan APBN demi menyelamatkan ekonomi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.